Kembali lagi bersama kami di Ngosai, Ngobrol Santai Say. Ini bukan tentang medis, melainkan tentang Amanda dan Amel. Jadi di sini kita akan kedatangan dua teman. Ya, dua bintang tamu. Dua bintang tamu. Ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Ya. Kami ini telah melakukan vaksinasi COVID. Ya. Baik vaksin 1 maupun vaksin 2, dan kami juga telah menjalankan program kesehatan di Ya. sekolah kami. Ya. Baiklah, kita akan melanjutkan dan kita akan mempersilahkan kepada kedua teman-teman kami ini untuk memperkenalkan diri. Dimulai Oke, dari Kak. dimulai dari Kak Ikram. Hai Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pertama kalinya saya muncul di podcast teman Sering sekolah. sekali. Iya, Sudah sering jadi presentator Oke. di sini. Iya. Tapi karena dipersilakan lagi untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Gifari. Saya sekarang berada di kelas 11 Metana, selaku pengurus OSIS seksi 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Asik. Lanjut Oke, banyak. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Reni Putra Ardiansyah, berasal dari kelas 10 Bougainville. Oke. Oke. Ini kedua teman kami. Jadi sapaannya apa nih supaya lebih asik? Nanti Iya. kita bicara-bicara. Sapaannya siapa? Mana nih? Panggilan sapaannya siapa? Apa Bapak. panggilannya sapaan Oke, gitu? saya biasa dipanggil Ikram. Oke, halo Kak Ikram. Dan di sebelah saya? Saya biasanya sih dipanggil Ren. Hai Kak Randy. Jadi namanya Ikram dan Dan Randy. Nah, di sini kita akan membahas Tentang? seputar SBS. Wow. Apa itu Tapi di dalam SBS ini kita akan bicaranya santai saja. Oh, iya. Oke. Nah, SBS itu adalah Semansa Battle School. Semasa Oke. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih keponya mungkin dari Amel. Amel mungkin mau bertanya sama kedua mereka ini, silahkan. Oke Kak, dan saya akan bertanya nih, kan banyak dari teman-teman kita yang belum tahu apa itu SBS Kak. Jadi saya akan bertanya kepada Kakak, apa itu SBS? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. SBS itu adalah kepanjangan dari Semansa Battle School Club. Oke, benar banget. Jadi ini adalah salah satu program kerja OSIS dari seksi 4 prestasi di bidang akademik dan akademik. Oke. Semansa Battle School ini umumnya diadakan setiap tahunnya. Dari tahun-tahun sebelumnya itu sempat di skip satu kali, sejak diadakan pada tahun 2021 karena COVID-19. Oke. Saya sempat datang menonton di tahun 2020 angkatan NIFOS. Pada waktu itu Semansa Battle School diadakan dengan baik, dengan segala pembukaan selebrasi dari marching band dan karate, futsal, badminton, sport dan Banyak lainnya. juga ya? Lumayan banyak ya. Iya. Aduh. Nah, SBS ini juga tanya nih, merupakan acara yang paling besar yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kolaka untuk mengundang partisipasi dari SMA-SMA yang ada di Sulawesi ya. Tenggara. Benarkah? Provinsi. Benar atau tidak? Pada kegiatan Semansa Battle School ini, Mhm. kami dari pengurus OSIS yang mengadakan ini juga bekerja sama dengan angkatan Letting. Letting Ya. dari kelas 2. Mhm. Ini kami mengundang sekolah-sekolah sederajat SMA Oke. dari seluruh provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ini kami mengharap dengan datangnya dan diundangnya sekolah-sekolah Teman-teman dari di sekolah. sekolah lain di Sulawesi Tenggara dapat mempererat hubungan-hubungan yang Silaturahmi. mungkin sebelumnya belum Belum Terjalin terjalin. Ya, dengan belum, bagus. iya, belum Ah. saling kenal. Jadi kita akan meningkatkan sportivitas kita di sini, Oke. rasa solidaritas kita di sini. Nah, Oke. seperti yang dibilang oleh Kak Ikram. Kak Ikram tadi. Nah, di mana kita akan mengundang, saya akan memperjelas lagi nah, Amel. ya, nah, oke Kak. Di mana ini SBS itu untuk menjalin silaturahmi antara SMA Negeri 1 Kolaka dengan Dan, SMA yang ada di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara. Meskipun tidak begitu banyak, mungkin akan dibatasi karena masalah pandemi yang sedang Ya. terjadi saat ini, lagi kembali ke pandemi. Nah, dalam program ini itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang olahraga dan di bidang non akademik. Iya. Mungkin ada yang di bidang futsal, karate, solo dan sebagainya. Masih Iya. banyak
bidang-bidang yang lain, cabang harus lain. digali dari kita anak muda saat ini, dimana anak-anak SMA sekarang sudah banyak mengerti lah tentang kegiatan-kegiatan yang lagi hits saat ini. Iya. Apalagi tuh game-game yang berbasis online dan Online game online yang sedang Booming. booming Booming sekali di bagian para cowok ini, dan mungkin Jokers. ini juga yang paling pro Oke, sekali contohnya mungkin. game apa? itu? Contohnya game ML. Ya, Mobile Legends, Nah. Free Fire, PUBG. Nah, tuh tahu sekali dia teman-teman, karena mungkin dia pemainnya yang lebih agak sedikit pro ya, atau pro banget. Amin. Amin amin amin. Oke, dan Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kak Randy. Hai Kak Randy. Hai Kak Randy. Hai. Jangan tegang-tegang, santai saja. Easy. Santai, jangan tarik nafas, hembuskan, santai. Karena kita di sini juga kan santai-santai. Iya. Tidak tegang-tegang sekali dia begitu. Iya. Mungkin Amel mau bertanya lagi sama Randy. Apa ya? Tanya apa nih? Di SBS itu kan banyak cabur tuh. Apakah ada beberapa cabur saya yang akan dipilih? Beberapa cabur? Cabur apa tuh Kak yang akan dipilih, yang akan dilombakan? Dalam cabur SBS ini kita tidak mengambil banyak karena masa pandemi, dan kita juga terbatas memilih sekolah lain, tidak semuanya Ya terpilih betul. karena membatasi pandemi ini. Oke, nah itu oke, lanjut Kak. Lanjut. Mungkin cabang olahraga yang ada cuma kayak basket, futsal, karate, dan badminton. Oke, dan masih ada lainnya juga ya, mungkin. Jadi lanjut lagi nih, kita balik ke Kita balik ke kita sendiri. kita sendiri ya. Jadi oke, di sini kan seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Ikram dan Kak Randy, Hai. ada beberapa kegiatan yang akan Dilombakan. ditampilkan dan dilombakan mungkin. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa kegiatan ini Amin. berjalan dengan lancar tanpa adanya Amin. kendala dalam kegiatan tersebut. Oke Kak, seperti apa nih persiapan yang dilakukan oleh panitia dan sekolah untuk mempersiapkan Kesempurnaan ya, untuk SBS tahun kali ini Kak? Oke, sepengetahuan saya tentang persiapan dan proses penyelenggaraan nanti ini, Ya Kak? pada tahap pertama kita akan mengumpulkan dana terlebih dahulu, Oke. mencari sponsor dan juga sponsor tunggal. Ya, itu penting. Yang dimana kita tahu bahwa dalam acara ini kita mengundang banyak sekolah, tapi kita membatasi. Kita mengundang semuanya, tetapi dalam pendaftarannya ada batas kota untuk masuk ke cabang-cabang yang sudah ditentukan. Kemudian kita juga sudah membuat susunan-susunan acara dan juga tentunya berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini. Ya, Dan kegiatan seperti ini. dari OSIS juga sendiri bekerjasama dengan angkatan 2023 nanti ini, dan bisa kita panggil juga angkatan Reforce Oke. kelas 2 yang saat ini, dan kedepannya juga akan kita lakukan rapat-rapat lagi untuk mempermantap Ya, Untuk mempermantap ya, kesempurnaan. dari jalannya acara ini. Oke. Karena yang kita harapkan untuk SBS tahun ini, ya kelancaran SBS tahun ini Nah, adalah adanya support dari berbagai pihak betul banget untuk mempersukseskan acara acara ini. tersebut. Iya, oke. Terima kasih Terima jawabannya, kasih Kak atas Ikram. jawabannya Kak Ikrap. Nah, Oke. kita akan beralih ke Kak Randy Kakak nih. Randy. Kak Randy mau tanya nih, bagaimana tentang kesiapan akomodasi untuk kegiatan SBS tahun ini? Apakah kegiatan tersebut sekolah yang biayai atau mereka sendiri yang biayai? Betul nggak sih? Nah, Menurut Kak Randy, yang sepengetahuan Kak Randy nih. Ya, untuk biaya akomodasinya itu dibiayai oleh sekolahnya sendiri, sekolah kayak perwakilan sekolah sendiri Oke. begitu. sekolah sendiri. Jadi itu tidak dibiayai oleh SMA 1, tapi dibiayai oleh sekolah dia sendiri. Oke, ditanggung sama sekolah sendiri ya begitu? Ya, Oke. Nah, seperti tadi tuh yang sudah kita bahas tentang akomodasi dan kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh panitia SBS tahun 2022. Apalagi nih Amel? Mungkin ada lagi nih. Apa lagi? Mungkin tentang persiapan-persiapan atau kesiapan dari berbagai cabur nih. Cabur apa saja nanti mungkin yang akan menjadi daya tarik
terbanyak dalam kegiatan tersebut? Mungkin Kak Ikram bisa jelaskan cabur yang paling menarik. Menjawab nih. Ya, oke. Oke. Dari yang kita pantau dari tahun 2020 juga, semua cabang hampir menarik minat dari tiap-tiap perwakilan sekolah. Mulai dari basket, futsal, vokal solo, e-sport, badminton, karate, dan lainnya. Tapi di tahun ini kita masih memiliki banyak kemungkinan. Ada banyak cabang yang bisa menjadi pilihan untuk diperlombakan di tahun ini. Karena kita lihat juga banyak potensi-potensi dari siswa-siswa dari sekolah lain yang memiliki bakat di bidang atau di cabang yang belum pernah kita perlombakan sebelumnya. Iya, betul. Tapi seperti yang Kamanda dan Amel tadi tanyakan, cabang apa sih yang paling banyak diminati? Iya. Mulai dari sport. Wow. Ya, betul ya. Adalah salah satu cabang yang banyak diminati dan juga banyak yang mainkan. Iya. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari pemain tiap perwakilan sekolah bermain di tempat yang sudah kita tentukan, dan penontonnya itu sangat banyak banget. Dengan adanya ketertarikan terhadap cabang seperti ini juga bisa membuat wadah untuk siswa-siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang e-sport tersebut. Karena sekarang kita bisa tahu bahwa banyak anak-anak yang jago bermain game tapi masih dibatasi oleh orang tua mereka. Ya, game online. Iya. Banyak yang masih berpikir bahwa game online itu bisa saja merusak. Memang bisa. Tetapi jika kita mendukung dan mengarahkannya kepada hal yang benar, misalnya kita ikutkan turnamen, daftarkan ke tim e-sport, mereka akan terwadahi dengan baik. Lanjut ke basket. Ya, basket. Basket juga merupakan salah satu cabang yang banyak sekali diikuti oleh sekolah-sekolah yang kita undang. Nah, benar banget. Iya. Pada tahun sebelumnya, Semansa Vital School 4, kalau nggak salah, itu basket itu mainnya sampai tengah malam. Wow. Sampai jam 12 malam. Saking banyak Ya, yang banyak sekali yang minati, Iya. baik perempuan atau laki-laki, ternyata basket juga top banget. Iya, karena ini juga salah satu cabang olahraga yang bagus banget sih. Ya, Karena bagus nih. Supporternya sampai kayak iya, supporternya kebanyakan pada cewek-cewek ya. Ya kalau yang dan kalau yang mainnya ganteng-ganteng gitu, cogan-cogan. Cewek-cewek. aduh, kalau cogan gercep sekali ya, aduh. Lanjut Oke. Kak. Lanjut ke cabang ketiga, yaitu cabang futsal. Futsal. Wow. Iya, Futsal adalah salah satu cabang yang tetap dipertahankan dari tahun ke tahun karena peminatnya juga sangat banyak. Wow. Dari yang kita ketahui bahwa futsal itu gedungnya terpisah ya, Terpisah, nggak bisa ya. diadakan di sekolah di sekolah SMA 1 Kelaka, tapi kita akan adakan di tempat seperti remaja sport. Remaja sport. Ya, bisa saja nanti kita Diadakan diadakan di tempat lain untuk tempat ditandingkannya nanti. Terus Oke. lanjut di karate. Karate baru saja kita mengajukan untuk pengadaan cabang ini. Oh iya, Karate. Karate merupakan salah satu bela diri yang banyak juga digemari. Ya saya juga ikut karate sih. Iya. Wah, berarti bisa jadi Boleh lah. Iya. Kita tahu bahwa karate itu sangat banyak siswa-siswa yang memiliki skill di cabang tersebut. Ya, betul. Entah itu dari kata atau komite. Tapi di tahun ini kita masih mempertimbangkan karena dari berbagai aspek sangat banyak yang dibutuhkan untuk mengadakan cabang-cabang tersebut. Oke. Hanya itu mungkin yang Oke, dari Kak terima Ikra. kasih, Kak Terima Ikra. kasih. Nah, lanjut nih. Tadi kan sudah membahas cabur bersama Kak Ikram. Ya. Mungkin masih ada satu cabur dan satu kegiatan dan ada Cani juga Dan ada nih. Cani. Nah, satu caburnya lagi nih apa nih? Di caburnya ada badminton. Oke. Nah, karena kita tahu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kan Indonesia sudah memenangkan cabang olahraga badminton di Oke. tingkat apa nih? Internasional. internasional. Nah, mungkin diadakannya ini lomba badminton agar bisa mencari generasi-generasi penerus yang bisa membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Amin. Semoga itu ada di sekolah kalian dan di sekolah kita juga. Oke. Nah, kalau di Caninya sendiri nih apa nih?
Menurut Karen. Di Chani ini ada vokal solo. Vokal solo itu banyak diminati oleh perempuan maupun laki-laki Oke. karena mungkin ada yang ingin menunjukkan Menampilkan suaranya. ya, Iya. Suara emas. Suara merdunya. Suara emas gitu. potensinya mungkin bukan di Hanya di olahraga bukan saja. di olahraga tapi mungkin di seni, jadi Iya. di bidang suara, vokal atau apa. Dengan ada lagi satu yaitu seni kriya. Seni kriya ini masih dipertimbangkan karena mungkin ada Saya akan membantu untuk menjawab. Oke, nah kita larikan ke Kak Ikram nih. Kak Ikram, bantu jawab dong. Bantu jawab dong Kak Ikram. Karena Oke. kayaknya dia udah ngeblank banget. Enggak dong Kak, dia masih semangat kan? Oke, cabang Oke. kriya. Cabang kriya itu merupakan salah satu cabang yang kita tahu di nasional pun juga diperlombangkan. Entah itu Ya, dari betul. FLS 2N dan juga salah satu cabang yang mengasah kreativitas dari siswa-siswa yang memiliki bakat di bidang kreasi. Entah itu membuat suatu barang dari bahan-bahan bekas atau membuat suatu karya yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Tapi di cabang ini kita masih mempertimbangkan untuk melakukan dan mengadakannya di tahun 2022 ini. Oke, betul sekali. Betul sekali ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, cukup dari Kak Ikram dan Kak Randy. Oke, jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang SBS dari Kak Ikram dan Kak Randy. Terima kasih Kak Ikram, Kak Randy. Nah, Sama-sama, kami Mel. juga dari Amanda dan Amel beserta tamu kita berdua ini akan pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di session berikutnya. Dadah.